Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaiha dengan NIM 0201191030. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview makalah dari kelompok 2 dengan judul Toharo dari Hadas. Merupakan mata kuliah fikih ibadah dengan dosen pengampu Bapak Syabrun Zukhoir. Makalah ini disusun oleh 4 orang, yaitu Abdullah Azam Al-Fatih, Zara Hayati, Syafitri Ani Siregar, dan Mei Sakina Rambe. Makalah ini terdiri dari 3 bab. Bab 1, pendahuluan, tersusun dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Bab 2, pembahasan, tersusun dari pengertian toharoh, dasar hukum toharoh, pengertian hadas, macam-macam air, toharoh dari hadas, dan bab 3, penutup, tersusun dari kesimpulan dan saran. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan materi yang telah disajikan oleh pemakalah. Pengertian toharoh secara bahasa atau etimologis, toharoh berarti bersih, suci, dan terbebas dari kotoran, baik yang bersifat hissi atau dapat diindra maupun maknawi atau abstrak. Secara terminologis, syara atau istilah, toharoh ialah membersihkan diri dari hadas atau menghilangkan najis dan kotoran, atau kegiatan bersuci dari hadas dan najis, agar seseorang diperbolehkan mengerjakan suatu ibadah, misalnya salat dan tawaf. Jadi dapat disimpulkan, toharoh adalah kegiatan bersuci untuk menghilangkan hadas dan najis, sehingga kita bisa mengerjakan suatu ibadah. Yang kedua, dasar hukum toharoh. Dasar hukum toharoh terdapat dalam Quran Surat Al-Mudatsir ayat 4-5. Bismillahirrahmanirrahim. Wasya baka fatohir waruzazafuhjur, yang artinya bersihkanlah pakaianmu dan jauhilah perbuatan kotor atau dosa. Masuk ke pengertian hadas. Hadas adalah suatu keadaan yang tidak suci atau keadaan badan dalam tidak suci. Yang kedua, jenis hadas. Hadas terbagi menjadi hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil disebabkan oleh buang air kecil dan buang air besar kentut, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, menghilang akal seperti gila, ayan, tidur mabuk dan pingsan, memegang kemaluan. Dan yang kedua, hadas besar disebabkan oleh keluar mani disertai syahwat, baik tidur maupun terjaga, laki-laki ataupun perempuan, hubungan seksual laki-laki dengan perempuan meskipun tak keluar mani, haid dan nifas, meninggal dunia sehingga wajib mandikan, orang kafir yang masuk Islam. Dan selanjutnya, macam-macam air. Air yang digunakan untuk bersuci ada 7, yaitu air hujan, air sungai, air laut, air dari mata air sumur, air salju, dan air embun. Pembagian air terbagi 4. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Air ini yaitu air yang bisa digunakan untuk bersuci, termasuk dalam air yang 7 tadi: air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, air embun. Dan yang kedua, air yang suci dan tidak mensucikan. Maksudnya air ini suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersucikan. Air ini disebut juga air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis meskipun rasa, warna, dan bau tidak berubah. Yang ketiga, air makruh, yaitu air suci tetapi makruh untuk digunakan. Contohnya, air yang telah dipanaskan dengan matahari dalam bejana logam, besi, atau tembaga selain emas dan perak. Hukumnya makruh penggunaannya karena dapat menyebabkan penyakit kusta. Keempat, air mutanajis, yaitu terkena najis sehingga tidak boleh digunakan lagi. Dan selanjutnya, toharoh dari hadas. Ada 3 macam caranya, yaitu pertama, wudu. Wudu ini terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Lanjut saja, yang kedua, mandi. Mandi ini juga terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6.
Selanjutnya tayamum. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan makalah ini. Kelebihan makalah ini, pertama, makalah ini disusun secara runtut dan sistematis. Bahasa yang digunakan juga bahasa yang sederhana, jelas, dan dapat dipahami. Dalam penyajian materi disertakan sumber pendukung seperti dalil Al-Quran, pendapat para ulama, dan pengertian materinya dijelaskan secara istilah maupun bahasa. Selanjutnya, adapun kekurangan dari makalah ini ialah yang pertama penomoran. Nomor halaman terhitung dari cover. Ini langsung nomor 1 dan ini nomor 2-nya. Pada halaman 2 juga tidak terdapat teks apapun, dan pada latar belakang tidak dijelaskan permasalahan yang mendasari pentingnya makalah ini. Padahal ada 3 poin utama yang harus dijelaskan dalam latar belakang, yaitu permasalahan itu sendiri dan urgensinya untuk dibahas, teori-teori yang mendukung dalam pembahasan masalah ini, dan solusi pemecahan masalah ini. Dan selanjutnya, kerapian dan susunan paragrafnya kurang. Masih banyak penomorannya yang masih rapat-rapat, tidak ada jaraknya, tidak adanya footnote atau catatan kaki, dan juga ukuran ayatnya masih berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan yang terakhir, tidak ada footnote, tetapi adanya daftar pustaka, dan sangat sedikit sekali, cuman beberapa saja ini. Selanjutnya, kesimpulan dan saran dari saya, makalah ini cukup baik untuk dibaca oleh pemula yang belajar ilmu fikih, tetapi makalah ini juga terdapat banyak kekurangan. Itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.